Maya, janda muda yang baru kembali dari Hong Kong, mendapat kejutan tak terduga dari anaknya, Daffa. "Mama, aku mau punya papa baru," ujar Daffa polos. Tapi siapa sangka calon papa baru itu adalah mantan Maya semasa SMP, yang kini sukses menjadi juragan sapi di Lumajang. Bagaimana reaksi Maya? Bagaimana Daffa menyambut sosok yang telah lama hilang dari hidup ibunya? Kisah ini penuh kejutan, haru, dan manisnya reuni yang tak pernah Maya bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kita, tempatnya cerita-cerita mengharukan, dramatis, dan bikin penasaran. Silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kita mulai cerita hari ini. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kita, tempatnya cerita-cerita mengharukan, dramatis, dan bikin penasaran. Kita mulai cerita hari ini. Dalam hatinya, satu nama selalu berputar, Daffa, anaknya tercinta yang kini tinggal sementara bersama kakek dan neneknya. Suara kecilnya yang polos dan tawa riangnya selalu menghiasi ingatan Maya. Ia rindu momen sederhana ketika Daffa berlari memeluknya, memanggil, "Mama," dengan wajah berbinar-binar. Rindu itu telah menumpuk selama bertahun-tahun, menimbulkan gelombang emosi yang bercampur antara bahagia, cemas, dan tak sabar. Setelah mengambil bagasi dan menunggu taksi, Maya melangkah keluar terminal. Udara tropis Surabaya menyambutnya, panas lembut yang mengingatkannya pada kampung halamannya, aroma pedagang kaki lima, suara kendaraan, dan hiruk-pikuk kota yang pernah ia tinggalkan. Di balik senyum yang terlihat tenang, hatinya berdegup kencang. Bukan karena jarak jauh dari Hong Kong, tapi karena ia tahu ada sesuatu yang menunggunya di rumah. Selama di Hong Kong, Maya menjalani kehidupan penuh kesibukan. Pekerjaan yang menuntut, teman-teman yang berpindah, dan lingkungan baru yang asing. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan kehangatan rumah dan kehadiran Daffa. Ia memikirkan bagaimana anaknya tumbuh, apakah Daffa sudah makan dengan baik, apakah ia bahagia. Pikiran itu mengusik perasaan Maya sekaligus membuatnya semakin bersemangat untuk segera pulang. Ketika taksi meluncur di jalan raya, Maya menatap jendela, melihat gedung-gedung tinggi Surabaya yang modern, jalanan yang padat, serta sawah dan pemukiman di pinggiran kota. Semua ini terasa asing dan familiar sekaligus. Ia tersenyum tipis, mengingat masa-masa mudanya yang penuh kenangan manis dan pahit. Pikiran tentang masa depan, tentang anaknya, dan tentang kehidupan yang harus ia bangun kembali setelah pulang membuat hatinya bergetar. Sesampainya di rumah, Maya melihat pintu terbuka sedikit. Ia berhenti sejenak, mencium aroma rumah yang tetap sama seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Daffa belum terlihat di halaman, tapi suara kecil yang terdengar dari dalam rumah membuat jantungnya melonjak. Dari balik pintu, terdengar suara riang dan polos. "Mama! Mama sudah pulang." Maya langsung berlari ke arah suara itu, melihat Daffa melompat ke pelukannya. Air mata bahagia tumpah dari matanya. Namun, di balik momen bahagia itu, ada sesuatu yang membuat Maya terhenti sejenak. Dari sudut rumah, seseorang berdiri tersenyum, menatap mereka dengan tatapan yang tak asing lagi. Maya menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menyadari bahwa kejutan pertamanya saat kembali ke tanah air bukan hanya pertemuan dengan anaknya, tetapi juga dengan masa lalu yang tak ia duga. Maya memeluk Daffa erat, berbisik, "Mama di sini, Nak. Mama nggak akan kemana-mana lagi." Namun, tatapan mata anaknya yang polos dan penasaran menyiratkan bahwa perjalanan emosional ini baru saja dimulai. Sesuatu yang akan menguji perasaan Maya, hati Daffa, dan menghadirkan sosok yang tak pernah ia sangka akan muncul lagi dalam hidupnya. Begitu Maya melangkah masuk ke rumah, udara hangat dan aroma rumah yang familiar menyambutnya. Namun, tak lama setelah kakinya menyentuh lantai, suara riang kecil terdengar memecah kesunyian. Dari arah ruang tamu, Daffa, anaknya yang ceria, berlari-lari kecil dengan langkah tergesa-gesa. Mata Daffa berbinar-binar, senyum lebar mengembang di wajah polosnya, dan kedua tangannya terulur ke arah Maya. "Mama, Mama."
teriak Daffa sambil meloncat-loncat di hadapan ibunya. Maya segera menunduk dan memeluk anaknya erat-erat. Air mata hangat menetes dari pelupuk matanya, perasaan rindu yang telah menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya meledak menjadi kebahagiaan yang tak terbendung. Ia menepuk punggung Daffa dengan lembut, sambil menenangkan diri. Namun, tiba-tiba, Daffa menatap Maya dengan mata besar yang serius dan berkata dengan suara polos tapi tegas. "Mama, aku mau punya papa baru." Maya terhenti sejenak, menahan napas. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia menatap Daffa, mencoba membaca maksud dari permintaan itu. Apakah ini hanya hayalan seorang anak kecil? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik ucapan polos itu? Maya menunduk, menatap mata anaknya, dan tersenyum sambil berkata, "Papa baru. Nak? Maksudmu siapa?" "Ya." Daffa mengerutkan dahi, lalu menunjuk ke arah jendela rumah. "Aku mau papa yang bisa main sama aku, bisa ngajarin aku hal-hal baru, dan gak marah sama mama." Maya menarik napas panjang. Kata-kata Daffa menimbulkan campuran perasaan dalam dirinya, kagum, haru, tapi juga sedikit cemas. Ia sadar, Daffa membutuhkan figur laki-laki yang bisa menjadi panutan, sosok yang bisa menuntunnya tumbuh dengan baik. Ia mencoba menenangkan hati kecil anaknya, sambil berpikir siapa yang pantas untuk posisi itu. Dalam hatinya, Maya teringat masa lalu yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Ia mengingat teman-temannya, kenangan masa SMP, dan sosok yang dulu pernah membuat hatinya bergetar. Kini, pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah sosok itu masih ada? Apakah takdir mempertemukan mereka kembali? Daffa terus menatapnya dengan penuh harap. Ia menatap ibunya dengan wajah polos yang penuh rasa ingin tahu dan keinginan. "Mama, aku pengen punya papa baru yang baik," ucapnya lagi, dengan suara kecil yang membuat hati Maya semakin bergetar. Maya menepuk kepala anaknya, sambil tersenyum dan berbisik. "Mama ngerti, Nak. Mama juga mau yang terbaik buat kamu." Sementara itu, Maya merasa ada getaran aneh di hatinya. Perasaan nostalgia dan rasa penasaran bercampur. Ia teringat seseorang, sosok yang dulu pernah dekat dengannya di masa SMP, yang kini entah bagaimana, tiba-tiba muncul di benaknya ketika Daffa berbicara tentang papa baru. Rasa penasaran itu semakin membesar. Siapa yang bisa menjadi papa baru untuk Daffa? Sosok yang tepat, yang bisa membuat anaknya bahagia dan sekaligus memahami dirinya sebagai seorang ibu muda yang baru kembali dari perantauan? Maya mencoba menenangkan diri sambil mengatur napas. Ia menyadari bahwa perjalanan emosionalnya baru saja dimulai. Anak kecilnya telah memicu sebuah kejutan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi Daffa, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur menjadi satu, membuatnya menatap jauh ke arah jendela, seolah menunggu jawaban dari alam semesta. Di sudut hatinya, Maya mulai menyadari satu hal, bahwa hidupnya, setelah kembali dari Hong Kong, tak akan lagi sama. Kejutan dari Daffa adalah awal dari sebuah cerita baru. Kisah yang akan membawa Maya bertemu dengan masa lalu, menguji hati, dan menemukan jawaban yang mungkin telah lama tersembunyi. Setelah kehangatan pertemuan dengan Daffa, suasana rumah Maya terasa semakin hidup. Namun, di balik itu semua, sebuah kejutan yang tak terduga sedang menunggu. Dari sudut jalan yang terlihat dari halaman rumah, muncul sosok seorang pria. Langkahnya mantap, postur tubuhnya tegap, aura wibawanya langsung terlihat bahkan dari kejauhan. Maya menahan napas tanpa sadar ketika mata mereka bertemu. Pria itu adalah Raka, mantan Maya semasa SMP, yang dulu pernah membuat hatinya berdebar setiap kali mereka bertemu. Wajahnya kini lebih dewasa, garis-garis tegas membingkai rahang kuatnya, rambut hitam sedikit beruban di sisi, tetapi senyum yang sama persis dengan yang pernah membuat Maya salah tingkah di masa muda masih terpatri di wajahnya. Ada sesuatu yang familiar tapi juga baru, kombinasi keberhasilan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang membuatnya begitu menonjol. Raka melangkah ke halaman, membawa sekeranjang buah hasil panen sapi dan ternaknya, tanda bahwa ia benar-benar telah sukses sebagai juragan sapi di Lumajang. Maya tetap berdiri di tempat,
menatap sosok pria yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Rasa nostalgia menyerbu, bercampur dengan perasaan kaget, cemas, dan entah bagaimana, sebuah rasa hangat yang lama ia lupakan. Daffa, yang melihat sosok Raka, langsung menghentikan langkahnya. Matanya yang polos menatap pria dewasa itu dengan penasaran. "Mama, siapa itu?" tanya Daffa, masih menggenggam tangan Maya. Maya menelan ludah, mencoba menjelaskan tanpa mengungkapkan terlalu banyak sekaligus. "Itu, teman Mama waktu kecil, Nak," jawabnya dengan suara tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Raka tersenyum hangat, menunduk sebentar, lalu mengulurkan tangan untuk menyalami Maya. "Hai, Maya, lama tidak bertemu," ucapnya dengan suara yang ramah tapi penuh wibawa. Maya merasa tubuhnya sedikit kaku, campuran antara rasa gugup, senang, dan sedikit malu. Ia mengulurkan tangan, jantungnya berdebar ketika menyentuh tangan Raka, mengingatkan pada masa muda mereka yang manis namun sederhana. Mereka berjalan menuju rumah, berbicara ringan, mengingat kenangan SMP yang dulu membuat mereka sering tersipu malu. Maya tidak menyangka pertemuan ini akan terjadi begitu saja, di depan rumahnya, setelah sekian lama, dan di momen yang begitu tepat setelah ia pulang dari Hong Kong. Setiap kata yang keluar dari Raka membuat Maya tersenyum tipis, sekaligus merasakan gelombang nostalgia yang begitu kuat. Daffa, dengan mata berbinar-binar, mulai menunjukkan ketertarikan pada Raka. Ia menatap pria itu seolah mencoba menilai apakah ia bisa menjadi sosok papa baru yang ia impikan. Maya tersenyum, merasa lega sekaligus was-was. Ia tahu bahwa anaknya membutuhkan figur laki-laki yang bisa menjadi panutan, sosok yang bisa menuntunnya tumbuh dengan baik, dan Raka, secara tak sengaja, menunjukkan karakter itu. Seiring percakapan mengalir, Maya menyadari bahwa perasaan lama yang dulu sempat hilang kini perlahan muncul kembali. Ada kehangatan, ada rasa nyaman, dan ada juga rasa penasaran. Apakah Raka akan menjadi bagian penting dari hidup mereka, bukan hanya sebagai teman lama, tapi sebagai figur yang bisa mendampingi Daffa, bahkan mungkin dirinya sendiri? Momen itu seolah berhenti sejenak. Dunia di sekitar mereka menghilang, meninggalkan hanya kenangan masa lalu dan kemungkinan masa depan yang menanti. Maya menyadari bahwa hidupnya baru saja memasuki babak baru, babak yang tak pernah ia duga, yang membawa wajah lama kembali, tetapi dengan makna baru yang penuh kejutan, harapan, dan kemungkinan kebahagiaan. Setelah momen pertama yang mengejutkan itu, Maya dan Raka memutuskan duduk di teras rumah. Matahari sore menembus sela-sela daun pohon, menciptakan cahaya lembut yang memantul di wajah mereka. Angin spol-spol membawa aroma tanah basah dan sapi dari halaman tetangga, menciptakan suasana hangat namun penuh nostalgia. Mereka mulai berbicara ringan, mengenang masa-masa SMP yang penuh kenangan manis. "Ingat nggak waktu kita ikut lomba kebersihan kelas? Kamu selalu bikin aku malu karena ketawa terus," ucap Raka sambil tersenyum tipis, tatapannya penuh kenangan. Maya tertawa, menutup mulutnya dengan tangan. "Aduh, ya, aku selalu salah tingkah waktu itu. Kamu bikin aku gugup terus." Tawa mereka mengalir alami, menghapus sedikit kekakuan yang sebelumnya ada. Setiap cerita membawa kilasan masa muda yang manis, kenangan canggung yang dulu terasa memalukan kini berubah menjadi momen hangat yang membuat hati Maya bergetar. Ia merasakan gelombang nostalgia yang menyenangkan namun juga menimbulkan rasa rindu lama yang tiba-tiba muncul. Sebuah perasaan yang telah lama terkubur selama ia tinggal di Hong Kong. Sementara itu, Daffa memperhatikan dari dekat. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu, dan senyumnya merekah polos. Anak kecil itu tampak begitu terpesona pada Raka, seolah tanpa sadar menilai pria dewasa ini sebagai figur papa yang ideal. Ia memikirkan bagaimana Raka bersikap lembut namun tegas, bagaimana ia bisa mengajarkan hal-hal baru, dan bagaimana kehadirannya terasa nyaman sekaligus menyenangkan. Daffa berbisik pada dirinya sendiri, "Papa ini keren, aku mau papa seperti dia." Maya menatap anaknya yang polos, hatinya campur aduk. Ia tersenyum, tapi juga sedikit khawatir. Bagaimana jika Daffa terlalu cepat menaruh harapan? Namun, melihat bagaimana Raka perlahan berinteraksi dengan anaknya,
hatinya sedikit lega. Ia mulai menyadari bahwa sosok Raka memang memiliki kualitas yang membuat Daffa merasa nyaman, sabar, hangat, dan penuh perhatian. Percakapan Maya dan Raka berlanjut ke kenangan-kenangan lain. Waktu mereka pernah berlatih untuk pertunjukan seni sekolah, tugas kelompok yang membuat mereka sering berdekatan, hingga momen-momen kecil yang membuat mereka saling tersipu malu. Maya menyadari, semakin banyak ia berbicara dengan Raka, semakin jelas ia merasakan perasaan lama yang dulu sempat ia abaikan. Ada rasa nyaman, rasa ingin dekat, dan sebuah nostalgia yang begitu hangat hingga membuat hatinya bergetar. Raka pun menyadari hal yang sama. Ia menatap Maya dengan lembut, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi gadis SMP yang manja, melainkan seorang ibu muda yang kuat, penuh cinta untuk anaknya, dan tetap memiliki pesona yang dulu membuatnya terpikat. Suasana hangat itu perlahan menumbuhkan rasa saling menghargai dan mengingatkan mereka bahwa takdir kadang membawa orang kembali ke jalannya, di saat yang paling tepat. Maya menunduk, tersenyum sambil menatap tangan Raka yang tanpa sadar menyentuh tangannya. Ia merasakan getaran yang hangat, sebuah perasaan yang telah lama ia lupakan, kini kembali muncul. Sementara Daffa terus menonton, matanya penuh harap, seolah menunggu agar Raka menjadi bagian dari keluarganya. Momen itu sempurna, hangat, dan penuh harapan. Awal dari sebuah cerita yang mungkin akan membawa kebahagiaan baru bagi mereka bertiga. Seiring hari-hari berlalu, Raka mulai meluangkan waktu untuk mendekatkan diri dengan Daffa. Setiap pagi, setelah sarapan sederhana di rumah Maya, Raka mengajak Daffa ke halaman belakang untuk melihat sapi-sapi miliknya di peternakan kecil dekat rumah. Dengan sabar, ia menjelaskan hal-hal dasar tentang perawatan sapi, memberitahu bagaimana cara memberi makan, memerah susu, dan menjaga kesehatan ternak. Daffa awalnya ragu, tetapi antusiasme Raka yang hangat dan tenang membuatnya merasa nyaman. Anak kecil itu mulai tertawa dan mencoba mengikuti setiap arahan Raka dengan semangat. Maya mengamati dari jauh, hatinya campur aduk. Ia merasa lega melihat anaknya tersenyum, belajar, dan menikmati waktu bersama sosok laki-laki dewasa yang sabar dan penuh perhatian. Perlahan, ia menyadari bahwa hubungan antara Raka dan Daffa berkembang alami, tanpa paksaan, namun penuh rasa hormat dan kasih sayang. Raka juga tidak terburu-buru. Ia menyadari bahwa membangun kepercayaan dengan Daffa membutuhkan waktu, dan ia siap melakukannya perlahan. Ia mengajarkan anak itu hal-hal kecil, mulai dari memberi makan sapi dengan lembut, membersihkan kandang dengan cermat, hingga menghitung jumlah sapi yang sehat dan memberi tanda pada yang sakit. Setiap momen itu diwarnai canda tawa, tanya jawab polos Daffa, dan arahan penuh sabar dari Raka. Maya melihat semuanya dengan mata yang berbinar. Ia merasa sedikit terharu sekaligus lega. Selama ini, Daffa kehilangan figur ayah yang bisa membimbingnya, dan Maya sendiri terkadang merasa kewalahan harus mengurus semuanya seorang diri. Kini, perlahan, ia menyadari bahwa anaknya memang membutuhkan sosok laki-laki dewasa yang dapat menjadi panutan, yang tidak hanya mengajarinya hal-hal praktis, tapi juga menunjukkan ketenangan, kesabaran, dan kasih sayang, sosok yang Raka miliki. Di sela-sela kegiatan itu, Maya juga mulai berbicara dengan Raka. Mereka berdiskusi ringan tentang kehidupan desa, pekerjaan, dan pengalaman masing-masing selama bertahun-tahun terpisah. Raka bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai juragan sapi, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia belajar menjadi orang yang lebih sabar dan bijaksana. Maya mendengarkan dengan seksama, kadang tersenyum, kadang mengangguk, dan hatinya terasa hangat mengetahui bahwa Raka bukan hanya seorang pria sukses, tapi juga sosok yang lembut dan penuh empati. Daffa semakin nyaman berada di sekitar Raka. Anak kecil itu mulai meniru gerakan Raka, menanggapi petunjuknya, bahkan sesekali memeluk pria dewasa itu ketika ia berhasil menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Maya menatap adegan itu, dan air mata hangat menggenang di mata. Ia merasa lega, karena anaknya kini memiliki figur yang bisa membimbingnya, sekaligus merasakan kasih sayang yang tulus. Malam harinya, ketika mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Maya tersenyum kepada Raka. "Terima kasih, Raka, aku melihat Daffa benar-benar senang bersamamu,
ucapnya lembut. Raka membalas senyum itu, menatap Maya dengan penuh arti. Aku hanya ingin Daffa merasa nyaman, dan aku juga senang melihat dia bahagia, jawabnya. Momen itu terasa begitu hangat, intim, dan penuh harapan. Maya menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hubungan antara Raka dan Daffa semakin erat, dan secara tak sadar, hubungan antara Maya dan Raka juga mulai menguat. Ada perasaan saling menghargai, percaya, dan perlahan rasa nyaman yang tumbuh di hati Maya. Ia tahu, sosok Raka bukan hanya calon figur papa untuk anaknya, tetapi juga seseorang yang mungkin bisa menjadi teman hidupnya kembali. Setelah beberapa minggu kebersamaan yang hangat, Maya mulai merasakan bayangan kekhawatiran yang menghantui. Kehidupan yang tampak harmonis kini mulai terguncang oleh bisik-bisik tetangga. Beberapa orang mulai bergosip tentang kedekatan Maya dengan Raka, mempertanyakan apakah anaknya akan mendapatkan figur ayah yang baik, atau sebaliknya, menimbulkan pertanyaan tentang masa lalu Maya di Hong Kong. Maya menunduk sambil mendengar bisik-bisik itu ketika ia melewati pasar. Ia merasa khawatir. Apa ini akan memengaruhi Daffa? Apa ia akan aman dan bahagia jika orang-orang terus menilai kita? Pikirnya dalam hati. Kekhawatiran itu membuatnya sering termenung di teras rumah sambil menatap Daffa yang sedang bermain di halaman. Maya takut masa lalunya yang penuh rahasia dan luka lama akan kembali terbuka dan memengaruhi masa depan anaknya. Di sisi lain, Raka juga menyadari bahwa tidak semua hal mudah diatur. Ia merasakan adanya keraguan dalam hatinya sendiri. Apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari kedekatannya dengan Maya? Apakah luka lama Maya, kenangan pahit dan pengalaman hidupnya di luar negeri, akan muncul kembali dan menghalangi hubungan mereka? Raka khawatir, takut membuat Maya terluka lagi, meskipun hatinya sendiri telah terpaut erat pada Maya dan Daffa. Daffa, yang polos namun penuh rasa ingin tahu, tidak mengerti kompleksitas masalah orang dewasa. Ia terus mendesak, "Mama, papa ini baik banget. Aku mau dia tinggal sama kita terus." Ucapan itu membuat Maya dan Raka terdiam. Di satu sisi, mereka ingin melindungi anak kecil itu dari gosip dan konflik, tapi di sisi lain, mereka menyadari bahwa Daffa memang membutuhkan figur yang stabil dan penuh kasih sayang. Konflik itu membuat Maya dan Raka harus duduk bersama dan berdiskusi serius. Mereka membicarakan kekhawatiran masing-masing. Maya tentang penilaian masyarakat dan masa lalunya, Raka tentang luka lama yang mungkin kembali terbuka. Namun, di tengah diskusi itu, mereka juga menyadari satu hal penting. Anak mereka, Daffa, adalah prioritas utama. Ia berhak mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, dan stabilitas, dan itu hanya bisa diberikan jika mereka berani mengambil langkah baru. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membangun kehidupan bersama, bukan hanya sebagai teman lama, tetapi sebagai keluarga. Perlahan, rasa takut dan kekhawatiran mereka berganti dengan harapan. Maya menyadari bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang harus menghantui, melainkan pengalaman yang membentuknya menjadi ibu yang kuat. Raka menyadari bahwa kesabaran dan ketulusan akan membantu mereka melewati konflik sosial dan emosional. Daffa, yang menyaksikan interaksi mereka, tampak lega dan senang. Anak kecil itu menatap mereka dengan mata berbinar, seolah memahami bahwa kebahagiaannya juga tergantung pada keberanian ibunya dan Raka untuk membuka hati. Momen itu mengajarkan Maya dan Raka bahwa cinta dan keluarga bukan hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang perjuangan menghadapi pertentangan, mengatasi keraguan, dan menegaskan keputusan demi masa depan anak mereka. Di penghujung hari, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan menutupi halaman rumah, Maya menatap Raka dan tersenyum tipis. "Kita akan melewati ini bersama, kan?" tanyanya dengan suara lembut namun mantap. Raka menggenggam tangannya, menatap mata Maya dengan penuh pengertian. "Ya, kita akan melewati semuanya, demi Daffa, dan demi kita juga," jawabnya. Konflik dan pertentangan yang muncul menjadi batu uji bagi mereka, tetapi juga menjadi fondasi bagi langkah baru. Membangun keluarga yang hangat, bahagia, dan penuh cinta. Meskipun belum semua hal sempurna, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapi gosip, kekhawatiran, dan masa lalu,
demi masa depan Daffa dan kebahagiaan mereka sendiri. Hari itu, suasana rumah Maya dipenuhi cahaya hangat pagi yang masuk dari jendela. Udara terasa segar, dan aroma kopi serta kue sederhana yang baru dipanggang menguar ke seluruh ruangan. Hari ini bukan hari biasa. Maya memutuskan untuk membuat sebuah pertemuan keluarga kecil, mengundang beberapa tetangga dekat dan sahabat lama. Namun inti dari pertemuan ini adalah untuk memberi momen bagi Daffa, Raka, dan dirinya sendiri. Daffa tampak bersemangat. Matanya berbinar penuh harapan, sementara senyum lebar menghiasi wajahnya yang polos. Ia menggenggam tangan ibunya dan menariknya menuju Raka. "Mama, papa ini akan jadi papa aku, kan?" bisiknya, hampir tak sabar. Maya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, merasa campuran haru dan bahagia yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Raka tersenyum hangat, menatap Daffa, lalu menunduk sedikit untuk sejajar dengan mata anak kecil itu. "Papa, mau nggak jadi papa aku?" tanya Daffa sambil memeluk Raka dengan erat. Momen itu begitu mengharukan. Maya meneteskan air mata bahagia, merasakan ketulusan yang tulus dari anaknya dan keteguhan Raka dalam merespons. Hatinya seakan meledak dengan kebahagiaan yang telah lama ia nanti-nantikan. Raka mengangkat Daffa, memeluknya, dan berkata dengan suara hangat, "Tentu saja, Nak, Papa mau." Daffa tertawa riang, meloncat-loncat di tangan Raka, dan Maya menyaksikan semuanya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa anaknya dan dirinya sendiri akhirnya menemukan sosok yang tepat. Seorang pria dewasa yang sabar, bijaksana, dan penuh cinta, figur papa yang selama ini Daffa dambakan. Percakapan ringan pun mengalir di antara mereka bertiga. Maya menatap Raka dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah bersabar, dan menjadi sosok yang baik untuk Daffa," ucapnya lirih. Raka membalas senyum itu, menepuk pundak Maya dengan lembut. "Ini juga bagian dari perjalanan kita. Takdir mempertemukan kita kembali, dan sekarang dengan peran yang lebih indah," jawabnya. Tetangga dan sahabat yang hadir pun tersenyum melihat interaksi hangat ini. Beberapa ada yang menepuk tangan, ada yang menatap dengan mata berkaca-kaca, menyadari betapa indahnya momen keluarga baru yang terbentuk ini. Maya merasa lega, bahagia, dan damai. Semua konflik, keraguan, dan gosip yang sempat menghantui kini terasa ringan, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan anaknya dan keluarganya. Di luar teras, sapi-sapi Raka merumput dengan tenang, seolah ikut merayakan momen hangat itu. Daffa sesekali tertawa, bermain dengan Raka, dan Maya ikut tersenyum melihat kebahagiaan sederhana yang murni ini. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat anak sendiri merasa dicintai, aman, dan bahagia. Maya menyadari satu hal penting. Takdir selalu bekerja dengan cara yang ajaib. Pertemuan lama yang sempat terpisah kini membawa mereka kembali, bukan sekadar nostalgia, tapi dengan kesempatan baru untuk membangun keluarga yang penuh cinta. Hari itu, rumah sederhana di Lumajang terasa seperti surga kecil, tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bersatu menjadi kebahagiaan yang sempurna. Ketika matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya keemasan di halaman rumah, Maya menatap Raka dan Daffa. "Ini baru permulaan, ya, untuk kita bertiga," ucapnya dengan lembut. Raka menggenggam tangan Maya dan menatap Daffa. "Ya, permulaan yang indah, untuk keluarga kecil kita," jawabnya. Dengan senyum hangat, tawa riang, dan pelukan yang tulus, babak baru kehidupan mereka dimulai. Sebuah keluarga kecil yang utuh, yang lahir dari persahabatan lama, cinta yang tak pernah padam, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu demi masa depan yang lebih bahagia. Alhamdulillah, kisah Maya, Raka, dan Daffa telah sampai di bab terakhir. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua tentang arti keluarga, kesabaran, dan takdir yang indah. Silahkan klik tombol subscribe, beri like, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang terhibur dan terinspirasi. Bismillah, semoga kita selalu diberikan keluarga yang hangat, penuh cinta, dan kebahagiaan yang tulus. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum.